Kok gue jadi Ririn sih? Sebentar lagi aku mulai ya. Oke, Don. That's the thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. That's the thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. That's the thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. That's the thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. Oke, kita mulai webinar hari ini ya. Selamat sore semuanya. Welcome to this webinar.
Terima kasih sudah join our webinar today dengan tema mengenai cara mudah kuliah di university top di UK atau di Inggris dan dengan hanya menggunakan ijazah SMA aja. Jadi mungkin teman-teman di sini masih SMA mungkin terus kayak masih bingung-bingung kira-kira kalau misalnya mau belajar di UK langsung apakah ijazah itu diterima nggak ya sebagai misalnya national curriculum gitu. Terus apakah jalurnya bagaimana dan sebagainya yang kita akan bahas hari ini. We are very honored to have Pak Timothy, Head of Operations from TM College. Sore Pak. Sore Bu, apa kabar? Ya, terus juga ada teman-teman TM College lainnya yang nanti akan bantu jawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, feel free buat tanya langsung ke kita. Simply dengan ketik di Q&A box. Jadi kalau di bawah Zoom itu kan ada toolbarnya ya, itu ada Q&A box-nya. Please type up your questions along the way. Jadi nanti Pak Tim akan menjelaskan how to actually kuliah di UK dengan menggunakan SMA. Dan nanti kalau misalnya teman-teman dapat tanya along the way, langsung ketik di Q&A box-nya. Nanti kita akan bantu jawab di akhir acara ya. Oke, I think without further ado ya kita bisa mulai langsung. Pak Timothy, silakan. Oke Bu, thank you buat ICC ya untuk udah mengundang kita. Selamat sore teman-teman semua, apa kabar semua? Semoga keadaannya baik ya. Seperti yang tadi udah dijelaskan, mungkin hari ini singkat aja pengen sharing tentang TM College, siapa kita dan offering apa yang kita berikan. Hopefully pastinya bisa jadi wawasan tambahan untuk kalian. Mungkin kalian sekarang ada yang kelas 10, 11, 12 atau bahkan sudah lulus, jadi bisa ada wawasan tambahan aja mengenai program-program kita. Sebentar, biar aku share dulu. Oke, kelihatan ya. Tadi yang seperti sudah dijelaskan juga, kalau memang ada pertanyaan at any time, please dituliskan di chat box, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Kalau memang my voice is breaking up, atau mungkin ada yang kurang jelas dari kata-kataku tadi, bisa langsung di-cut aja dan bilang, nggak jelas, nanti aku bisa ulang lagi ya. Oke, jadi kita mulai aja. Basically, TM College sendiri ini berdiri dari sebuah pengertian atau sebuah kesadaran bahwa pendidikan zaman sekarang ini sangat berbeda, ya, yang mana mungkin dari kalian di sini banyak yang considering untuk kuliah di luar negeri. Gitu. Tapi kenapa sih alasannya kuliah di luar negeri? Apakah karena kualitas pendidikan yang lebih baik? Gitu kan? Kalau memang itu jawabannya, mungkin itu sesuatu yang kita juga harus gali bareng-bareng. Karena benar, ada beberapa universities dan beberapa destinations yang mungkin di negara maju ya, jadinya kita berpikir pastinya kualitas pendidikannya jauh lebih baik. Gitu. Tapi terlebih dari itu, teman-teman, sebetulnya bukan hanya kualitas dan bukan kualitas sendiri yang menjadi faktor utama kenapa kita selalu open gitu ya atau explore untuk ke luar negeri gitu, tapi lebih ke arah zaman sekarang ini, di era sekarang ini yang mana semuanya seems connected ya, terhubung gitu. Misalnya teman-teman di sini banyak yang suka K-pop misalkan. Kalian kalau mau tahu gosip terbaru tentang drama paling baru nih yang keluar atau mungkin BTS gitu, semua yang ARMY di sini gitu kan, semua juga tinggal Instagram, Google langsung ketemu semua informasinya. Kalian di sini yang tertarik sepak bola gitu, kemarin baru ada qualifiers, gitu. Nilainya berapa sih? Kalian dengan mudahnya YouTube, Google semua nilainya juga keluar. Jadi sebegitu mudahnya, sebegitu interconnected-nya dunia kita sekarang ini, dan kita merasa bahwa pendidikan sendiri juga sama gitu ya, yang mana kalian tidak cukup nih kalau misalnya hanya belajar 1+1 sama dengan 2 gitu kasarannya, tapi juga harus terekspos kepada dunia internasional, baik kalian yang belajar di Indonesia maupun yang di luar negeri, sama aja. Dan makanya TM College ini hadir untuk memberikan accessibility yang lebih gitu kan, atau memberikan akses yang lebih kepada murid-murid sekalian gitu, sehingga kalian bisa punya opportunity yang lebih banyak atau lebih besar untuk bisa experience dua-duanya sekalian gitu ya, belajar di Indonesia juga dia, tapi juga belajar di luar negeri, destinasi pilihan kalian, seperti itu. Nah, memang untuk sekarang ini, TM College sendiri menggunakan kurikulum yang dinamakan NCUK, teman-teman. Mungkin di sini banyak yang belum pernah dengar ya, tapi NCUK itu pengertian mudahnya adalah seperti ini. Kalian mungkin sekarang duduk di bangku SMA, atau pernah mengambil program di SMA gitu ya, kalian ngambil program Cambridge, ngambil program IB, atau
kurikulum nasional bahkan gitu ya. Dan itu adalah kurikulum-kurikulum yang dipakai di jenjang SMP, SMA, seterusnya. Kalau misalkan di NCUK sendiri, itu adalah kurikulum yang kita pakai di jenjang pendidikan tinggi, seperti itu. Jadi NCUK ini basisnya di Inggris ya, teman-teman, dan mereka sudah berdiri selama 30 tahun lebih, sudah ada di all over the world, basically ada institusinya mereka di Nigeria, di Cina juga ada, di Vietnam juga ada, Thailand juga ada, Malaysia ada, Indonesia sekarang hadir bersama dengan TM College. Apa yang mereka lakukan adalah mereka memberikan sebuah standarisasi, gitu ya. Jadi mereka memberikan kurikulum, silabus, mereka memberikan exams, coursework, semuanya itu agar murid-murid di institusi lokal atau mungkin dalam konteks kami di Indonesia bisa studi di university pilihan mereka, baik itu di Inggris, Australia, ataupun New Zealand. Seperti itu. Jadinya, mungkin bagi teman-teman di sini yang bertanya, Kak, beneran bisa nggak sih aku nanti belajar di Inggris, gitu ya, atau di Australia, atau di New Zealand? Bisa banget, karena semua yang kita bawakan itu bukan dari kita sendiri, tapi sudah di-standardize oleh NCUK. Gitu. Jadinya semuanya actually datang dari mereka, ada badannya sendiri gitu ya, yang membuat semua examnya, coursework-nya, dan seterusnya. Dan kita adalah partner execution mereka di Indonesia, seperti itu. Jadi nanti semua yang kalian pelajari di TM College pun sudah sesuai dengan apa yang kalian akan pelajari di university pilihan kalian, seperti itu. Nah, kalau mungkin untuk gambaran singkatnya, sebetulnya NCUK itu membuat program cukup banyak. Yang kita terapkan di TM College ini adalah yang dinamakan International Year One. Waduh, panjang ya. Apa sih artinya? Mungkin lebih mudah disimplify dengan gambar ini, gitu ya. Jadi basically kalau durasi pembelajaran baik itu di Inggris, di Australia maupun di New Zealand itu adalah 3 tahun untuk kuliahnya, teman-teman. Jadi sedikit berbeda ya. Mungkin kalau kalian yang pernah research di Indonesia, mungkin di Amerika, Kanada itu 4 tahun. Tapi kalau di Inggris, Australia, dan New Zealand, 3 negara ini 3 tahun durasi pembelajarannya. Jadi dari 3 tahun itu, 1 tahunnya akan kalian spend di TM College, ya, di Indonesia. Lalu baru tahun kedua dan tahun ketiganya itu kalian lanjutkan di university pilihan kalian, baik itu di Inggris, di Australia, maupun di New Zealand. Seperti itu. Jadi untuk sekarang ini kita punya 22 partner universities, dan pastinya paling besar tetap di Inggris ya, karena basis pembelajaran kita juga dari Inggris. Bukan berarti itu menutup kemungkinan kalau kalian mau ke Australia atau New Zealand, sangat mungkin kan. Tapi seperti tema hari ini, aku ingin bahas lebih banyak tentang universities di Inggris sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin tentang Australia atau New Zealand juga bisa ditulis di chat box, kita bisa diskusi bareng-bareng juga, seperti itu ya. Oke, nah jadi kalau universities di Inggris sendiri, itu actually ada, kita bilang, 2 kategori, seperti itu ya. Jadi kategorinya satu adalah university yang kalau kalian Google itu masuk ke dalam QS ranking atau ranking dunia, gitu. Atau mereka dikenal sebagai university yang secara akademiknya top banget nih, gitu ya. Kalau di Inggris itu namanya sebutannya Russell Group Universities. Mungkin kalau kita mencari persamaan, itu seperti misalkan UI atau ITB di Indonesia, atau kalau di US sebutannya Ivy League, kalau di Australia sebutannya Group of 8 Universities, gitu ya. Kalau di Inggris sebutannya Russell Group Universities. Jadi ini adalah uni-uni yang secara peringkat, secara ranking itu termasuk yang paling tinggi, gitu ya, di dunia. Kebanyakan dari mereka pasti top 100 in the world, seperti itu. Dan memang mereka punya penawaran akademik yang sangat kuat, seperti itu, atau history akademik yang sangat kuat. Jadi biasanya mereka sudah berdiri puluhan bahkan ratusan tahun, gitu ya, university-nya, dan mereka sudah lama membawakan materi-materi yang mereka bawakan lah, seperti itu. Apakah berarti kalau saya nggak masuk Russell Group itu uninya jelek? Nggak juga, gitu ya. Kenapa? Karena kita sekarang banyak sekali mengenal university yang memang cenderung lebih modern. Artinya mereka yang lebih mengedepankan praktek, implementasi, seperti itu ya. Sama halnya kalau di Indonesia, apakah artinya kalau aku nggak masuk UI, nggak masuk ITB, artinya aku masuk uni jelek? Enggak ya. Jadi semua penawarannya beda-beda. Dan ini sama halnya di Inggris juga seperti itu. Jadi yang kita sebut modern universities ini adalah university yang biasanya punya banyak link ke industri, gitu ya. Jadi mereka banyak membawa mungkin guest speakers, gitu ya, dari company-company lain, atau ada program praktek kerjanya, gitu ya, atau mungkin
project kalian di sekolah itu actually membantu bisnis secara sungguhan kayak gitu. Jadinya itu yang menjadi penawaran lebih dari modern universities ini seperti itu. Nah, kalau misalnya dari university yang kalian lihat di sini, 3 di atas, University of Leeds, Sheffield, dan juga Bristol, adalah 3 universities yang memang kita kenal sebagai Russell Group University Study. Jadi mereka secara ranking di top 100, yang lainnya yang tadi. Artinya mereka adalah cenderung lebih ke arah modern universities, uni-uni yang mungkin secara ranking tidak setinggi ketiga university ini, tapi bukan berarti itu uni yang jelek gitu ya. Sama halnya kalian di sini juga pasti ada yang lebih suka belajarnya dengan cara membaca gitu ya. Ada juga dari kalian yang mungkin lebih suka dengan cara praktek. Sama halnya di university, mereka menawarkan banyak penawaran seperti ini untuk mengakomodir kalian-kalian semua, kita-kita semua yang punya cara belajar yang berbeda, seperti itu. Keuntungannya apa sih melalui program seperti ITM College ini? Pertama, pasti mengenai biaya. Karena kalian menghabiskan 1 tahun di Indonesia dan bukan di luar, penghematan kalian bisa hampir atau bahkan lebih gitu ya dari 500 juta rupiah gitu. Kenapa? Karena bukan hanya tuition cost saja yang kalian save, tapi juga living cost, seperti itu. Lalu, hal kedua adalah mengenai preparation kalian. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pede dengan bahasa Inggrisnya, ada juga dari kalian mungkin yang merasa, Kak, aku udah pede banget nih dengan bahasa Inggris, sudah nggak perlu disiapin lagi. Oke, tapi artinya yang kita mau coba prepare di sini bukan hanya bahasa saja, tapi juga transisi kalian saat nanti pindah ke luar negeri. Artinya apa? Saat kalian dari SMA, mungkin kalian sekarang satu kelas ada yang 20 orang, satu kelas ada yang 40 orang, beda-beda semua ya. Saat kalian masuk ke dalam bangku kuliah, nanti satu lecture hall bisa isinya 100 orang, seperti itu ya. Jadinya mungkin itu bisa jadi kaget juga. Belum lagi kalau di SMA, guru-guru kalian mungkin sangat caring nih. Tim, kenapa? Kok kamu belum bisa ngumpulin tugas? Kenapa? Gini sini aku bantu dan seterusnya. Atau mungkin ditanyakan kabarnya dan lain-lain. Kalau di perkuliahan biasanya cenderung lebih cuek. Nah, hal-hal seperti itu, dan pastinya ada banyak hal lain ya yang berbeda dengan sekolah atau SMA. Hal-hal seperti itu yang biasanya membuat murid-murid itu jadi kaget saat mereka masuk kuliah gitu ya. Dan artinya kenapa ITM College ini hadir, karena kita juga mau memberikan proses transisi itu jadi lebih smooth gitu ya. Artinya kelas kita actually jauh lebih kecil gitu ya. Jadi maksimum kelas kita itu adalah 15 orang. Lalu kita pastinya menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, karena semua destinasi kita juga bahasa utamanya bahasa Inggris ya, jadi untuk membiasakan kalian. Tapi karena ini lokasi masih di Indonesia dan juga lingkungannya lebih kecil, artinya kalian juga punya waktu untuk transisi lebih baik juga, secara akademik juga pastinya, seperti itu. Dan benefit ketiga pastinya mengenai flexibility tadi. Karena kalau misalkan kalian masuk ITM College, bukan berarti nih, aku kayaknya belum memutuskan deh gitu mau kemana, atau kalau ke Inggris mau ke uni mana gitu. Nggak masalah. Tujuannya kenapa ITM College ini hadir, karena kita memberikan flexibility itu in terms of university choice. Jadi actually kalian tidak usah memilih dulu nih di awal. Bahkan nanti kalau misalnya kalian mau apply ke Inggris, Australia, dan ke New Zealand, tiga-tiganya pun nggak masalah gitu ya. Karena semuanya itu kita akan bantu prosesnya. Dan itu tujuannya kenapa kita hadir. Seperti itu. Oke. Nah, dengan semua benefit-benefit ini dan semua flexibility itu, memang untuk sekarang ini ITM College lebih fokus ranahnya ke ranah bisnis. Jadi artinya accounting finance, business management, dan events management. Kak, kalau aku nggak tertarik ke arah bisnis gimana gitu? Actually banyak sekali university yang menawarkan jurusan di luar ini gitu. Bahkan kalau aku bisa ganti slide-nya sedikit, coba ya. Oke. Ya. Yang kalian lihat di sini adalah pilihan-pilihan jurusan di universities di Inggris gitu yang ada tadi dalam list kita ya. Of course ada pilihan-pilihan jurusan yang lebih mengarah ke bisnis ya, marketing, economics, finance, international business, dan seterusnya. Tapi nanti ada lagi nih kalau misalkan kalian tertarik karena air transport and logistics misalkan, supply chain, travel and tourism management. Ya, beberapa hal yang kalian bisa coba ambil. Atau mungkin kalian yang lebih tertarik ke arah public relations, ya, international tourism management, hospitality, events, dan seterusnya. Jadi what I'm trying to say is, atau ada digital business juga.
What I'm trying to say is pastinya secara fokus memang kita lebih ke arah bisnis, dan alasan kenapa kita mengkategorikannya jadi 3 grup besar adalah karena tadi seperti yang kamu lihat jurusannya itu sebenarnya ada ratusan gitu, dan setiap university pastinya mempunyai penamaan yang berbeda. Jadi ini cara kami untuk mempermudah kalian bisa memilih jurusannya nantinya. Pastinya kalau jurusan spesifiknya itu masih boleh menunggu, dan kita juga pasti akan pandu step by step-nya seperti itu ya. Sama halnya di Australia dan New Zealand pun juga ada beberapa jurusan lainnya yang tidak mengarah ke bisnis. Dan of course teman-teman pasti kalau kalian yang interested untuk ngambil double degree atau minor, Kak aku tertarik ke arah desain juga, itu kalian mau ngambilnya marketing dan desain sebagai double degree. Banyak sekali university yang memungkinkan hal itu. Atau misalnya, Kak saya mau ngambil minor di programming dong, sangat memungkinkan. Itu hal-hal yang bisa kita discuss gitu. Memang mungkin limitasinya adalah ke arah kalau misalkan kalian tertarik ke arah teknik atau kedokteran gitu ya. Nah itu adalah jurusan-jurusan yang jauh sangat berbeda dan biasanya membutuhkan sebuah kepastian dari awal. Jadi untuk sekarang TM College memang belum bisa bantu ke arah situ. Tapi kalau memang kalian masih tertarik bisa ngambil double degree dan minor tadi, itu sangat memungkinkan untuk kami bisa bantu. Seperti itu ya. Nah mungkin regardless of jurusan apa yang kalian pilih, aku mau share juga nih sedikit mengenai belajar di Inggris. Gitu ya. Pertama-tama kalau kita ngomongin Inggris, pasti hal yang kalian dengar atau ingat adalah kursnya pound sterling. Waduh mahal banget nih gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, ini fun fact untuk kalian juga, bahwa biaya kuliah di Inggris itu actually paling murah atau secara rata-rata paling murah dibandingkan dengan negara berbahasa Inggris lainnya. Bahkan kalau secara rata-rata bisa lebih murah dibandingkan dengan Singapura, gitu, walaupun kursnya pound sterling. Seperti itu ya. Jadinya selain itu pastinya juga kalian tahu Inggris sebagai negara yang cukup developed ya. Mereka juga salah satu pusat ekonomi dunia, mempunyai history of universities yang pastinya baik, pendidikan yang baik juga. Secara geographical location, mereka juga letaknya cukup strategis. Kalian yang mau jalan-jalan ke Eropa, nantinya ada work experience ke Afrika bahkan, atau ke Amerika, semua kanan kiri bawah, semua lengkap ya. Gitu. Lalu dari culture-nya sendiri, dan pastinya opportunity untuk kerja. Jadi actually kalau di Inggris sendiri, teman-teman, atau bahkan di ketiga negara yang kita tawarkan itu, mereka itu semua menawarkan namanya postgraduate work visa. Jadi kalian setelah lulus sangat bisa untuk bisa kerja di Inggris selama 2 tahun setelah lulus. Kak, kalau aku misalnya mau kerja part-time sambil sekolah, bisa nggak? Bisa banget. Actually itu salah satu perks juga atau salah satu benefit menjadi murid internasional. Jadi di visa kita itu ada tulisan bahwa kalian bisa kerja selama 20 jam per minggu. Jadi sangat memungkinkan actually teman-teman untuk bisa bekerja sambil kuliah, dan itu pastinya akan memangkas biaya perkuliahan kalian lebih lagi. Seperti itu ya. Nah mungkin karena university di Inggris tadi banyak, aku juga nggak mau terlalu berpanjang lebar, aku ingin lebih sharing sedikit mengenai semua ini tadi. Dan setiap kota pastinya punya plus minusnya masing-masing ya, contohnya Birmingham, ini salah satu kota termuda di Eropa ya, dan cukup dekat dengan London, kurang lebih hanya 1 jam by train. Semua biaya living cost di sini tergantung kalian juga pastinya. Kalau di Inggris yang menarik, kalau kalian tinggal di dalam fasilitas kampus, biasanya lebih mahal, tapi itu semua sudah terjamin dalam artian makanan sudah disiapkan, lokasinya juga dekat, seperti itu kan ya. Tapi kalau kalian feeling adventurous, kalian mau cari apartemen sendiri atau dengan teman atau mungkin ada keluarga di situ atau mau homestay, cenderung lebih murah biasanya gitu ya. Nah mungkin hal yang aku ingin bahas juga adalah mengenai terminologi Triple Crown Accreditation. Ini mungkin nanti saat kalian mencari university sangat penting untuk kalian bisa tahu ini juga ya. Jadi Triple Crown Accreditation ini adalah akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Dunia untuk sekolah-sekolah bisnis di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris ya. Untuk memberikan mereka sebuah acknowledgement, artinya sekolah bisnis mereka one of the better ones in the world, gitu ya. Jadi kalau nanti kalian mencari sekolah bisnis dimanapun, kalian tanya juga apakah sekolah ini mempunyai akreditasi Triple Crown, gitu ya. Dan contohnya di Aston University yang di Birmingham ini mereka punya juga. Lalu misalkan di Bradford, gitu, ini ada salah satu kota Bradford yang one of the most affordable ones in the UK ya. Mereka juga punya Triple Crown Accreditation. Lalu kita lihat Bristol, tadi University of Bristol itu masuk Russell Group ya, yang salah satu top di dunia, bahkan rank in the top 60 universities worldwide. Pasti mereka fluctuate within the year.
Dan yang kamu lihat pastinya kalau university dalam Russell Group, seperti yang aku bilang tadi, karena mungkin historinya cukup banyak, kalian juga bisa lihat gedungnya lumayan Harry Potter-ish gitu ya, atau lebih tua gitu ya kesannya, karena historinya sangat banyak. Sangat berbeda misalkan dengan university di Huddersfield ini, yang cenderung lebih modern gitu ya. Kalian juga bisa lihat dari model gedungnya, yang mereka tawarkan juga biasanya jurusan-jurusannya lebih aneh-aneh gitu. Kalau tadi kalian lihat ada air transport misalnya, atau supply chain logistics, hal seperti itu yang mereka bisa tawarkan di University of Huddersfield. Leeds sebagai salah satu kota paling terkenal untuk murid ya di Inggris sendiri. Mereka ada 2 university kita di sini yang kita tawarkan, satu university yang lebih modern, Leeds Beckett University, dan satu lagi University of Leeds, mungkin kalian juga pernah dengar, merupakan salah satu university paling top di dunia, bahkan punya Triple Crown Accreditation juga, dan kalau tadi aku sempat sebutkan, kalau semua yang dalam Russell Group, gedungnya biasanya lebih tua bentuknya, karena memang mereka punya history yang lebih panjang. Liverpool juga pastinya merupakan satu kota yang sangat beautiful di samping laut ya. Dan di sini kita ada Liverpool John Moores University, university yang masih cukup baru, relatif baru ya. Di Manchester sendiri kita ada Manchester Metropolitan University, dan pastinya bagi kalian yang fans sepak bola tahu juga Cristiano Ronaldo baru pulang kampung ya ke Manchester. Jadinya ini salah satu faktor tambahan mungkin kalau teman-teman yang hobi bola why choose Manchester seperti itu. Dan actually uniquely Manchester Met ini adalah satu university yang cukup balance in terms of academic dan juga kemodernannya itulah tadi ya. Ada Salford, University of Salford. Di Sheffield kita ada 2 universities juga. Sheffield adalah satu kota yang terkenal sama nature-nya gitu ya. Jadi mereka masih lumayan untouched. You see beautiful natures everywhere. Gedung-gedungnya juga pendek-pendek biar semua bisa menikmati keindahan alam di Sheffield ya. Kita ada Sheffield Hallam Universities, masuk dalam modern university tadi, dan juga University of Sheffield, yang mana juga part of the Russell Group, makanya juga gedungnya seperti ini ya, lebih tua dan lebih antik. Beberapa kota lagi yang kita tawarkan, kita ada Canterbury, yang mana kita ada University of Kent, dan Kiel, yang mana kita ada Kiel University. Seperti itu. Jadi actually pilihannya sangat banyak, teman-teman, untuk kalian bisa explore, dan pastinya kalau kalian bingung kemana, itu alasannya kenapa kita ada juga. Karena actually part of our support itu adalah untuk membantu kalian, menghubungkan kalian dengan semua representatif dari university-university tadi, sehingga kalian bisa punya gambaran yang lebih mengenai university tadi masing-masing. Dan pastinya dengan bantuan dari tim ASCC ya, yang di sini yang pastinya more than qualified untuk bisa bantu kalian juga memberikan informasi mengenai university yang ingin kalian pilih. Seperti itu. TM College Entry Requirements basically tergantung dari program yang kalian ambil. Kalau kalian mengambil IB, kalian mengambil A-Levels, atau mengambil kurikulum nasional, semua kita bisa terima. Bahkan kemarin ini ada murid Indonesia yang basisnya di Taiwan ya. Jadi dia ngambilnya program Taiwan gitu. Itu kita bisa terima juga. Ada standarisasinya, tinggal disampaikan aja kita, dan kita bisa sampaikan standarisasinya. Apakah aku masih membutuhkan tes proficiency English? Yes, gitu ya. Tujuannya apa? Karena kalau sudah masuk TM College nih, kalian nanti sudah tidak perlu ngambil lagi untuk di tahun keduanya. Jadi ini hanya untuk saat masuk ke TM College, seperti itu. Baik itu IELTS, TOEFL, ataupun kalian mau ambil tes Inggris kita, itu sangat bisa. Jadi ada 3 option untuk kalian. Dan take it as a formality gitu. Kalau bagi kalian yang ngerasa, oh Inggris saya sudah bagus banget, udah nggak perlu lagi, saya pede dengan Inggris saya, it's more of a formality untuk keperluan visa juga. Seperti itu ya, teman-teman. Jadinya memang masih dibutuhkan. Oke, nah mungkin satu hal yang aku ingin note adalah mengenai University of Leeds, karena topik kita hari ini mengenai UK dan mengenai Russell Group Universities ya khususnya. University of Leeds itu lebih strict mengenai entrance requirements. Jadinya bagi teman-teman semua yang di sini mengambil kurikulum nasional, itu biasanya membutuhkan 1 tahun lebih untuk bisa masuk ke dalam University of Leeds. Tapi bagi kalian yang mengambil program IB, A-Levels, atau basically international curriculum seperti itu bisa langsung masuk ke tahun kedua kalian setelah dari TM College. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalau memang ada dari kalian yang tertarik ke University of Leeds, nanti aku bisa jelaskan lebih detail lagi ya. Seperti itu. Oke, nah sedikit mengenai tuition fees in the UK, it ranges ya dari 13.000 sampai 22.000 pounds per tahun. Jadi memang beda-beda banget tergantung dari uni yang kalian pilih pastinya. Yang lebih aku mau highlight adalah lokasi dari semua university dalam partner kita.
Jadi untuk sekarang ini partner universities kita tidak ada yang di London. Alasannya apa? Pastinya karena secara living cost juga kalau di London itu jauh lebih mahal gitu. Tapi kalau di Inggris itu yang menarik, semua kotanya itu sudah terhubung dengan baik melalui train atau rail stationnya gitu ya. Jadinya actually kelihatannya jauh, London itu kurang lebih di bawah sini ya. Tapi ini actually tidak jauh sama sekali. Jadi London ke Aston, Birmingham ini 1 jam by train. London ke Manchester itu kurang lebih 2 jam. Seperti itu. Jadi lokasinya nggak jauh semua. It's very possible buat kalian cuma main weekend ke London gitu ya. Terus balik lagi ke kota masing-masing, atau kalian mau stay for a week di sana juga, why not? Gitu. Just you can go back and forth, intinya begitu, dan sangat mudah. Bahkan dari London kamu mau ke Paris dan seterusnya itu by train juga bisa. Jadi very possible ya teman-teman sekalian. Itu yang mau aku highlight. Lalu untuk di TM College sendiri biaya setahun itu kurang lebih 125 juta. Seperti itu ya. Jadi yang seperti aku sampaikan perbandingannya dengan UK tadi, kurang lebih penghematan kalian itu bisa up to 500 juta plus termasuk living cost kalian. Seperti itu ya. Scholarship juga it's something yang very possible di UK ataupun di Australia atau New Zealand, sangat banyak yang menawarkan. Memang untuk sekarang ini tidak ada yang menawarkan full scholarship ya teman-teman sekalian, maybe itu good to note. Tapi bagi teman-teman sekalian yang tertarik, pastinya scholarship yang ditertulis di sini adalah scholarship yang automatically considered saat kalian masuk ke TM College, seperti itu ya. Jadi dari TM College-nya sendiri ada 30% off, lalu dari universities-nya juga ada range-nya, tergantung dari nilai kalian biasanya. Di luar ini, kalau teman-teman mau apply lagi nih untuk scholarship financial aid dari university itu juga bisa, jadi on top, seperti itu ya. Kelihatannya kecil ya, tapi actually 7.000 pounds itu di Aston udah kurang lebih 40% dari tuition fee-nya, gitu ya. Jadi cukup besar actually yang mereka tawarkan, dan variation-nya cukup besar juga ya, tergantung dari nilai teman-teman sekalian. Good to note that kalau di Inggris sendiri kan intake-nya setiap September. Jadi kita juga menggunakan intake yang sama di TM College. Kita minggu depan actually mulai term 1-nya gitu ya untuk tahun akademik baru kita. Bagi teman-teman di sini mungkin yang sudah lulus kelas 12 dan sedang mencari options, masih bisa sih daftar seperti itu, tapi kita memang harus proses secara cepat gitu ya. Jadi mungkin kalian akan ketinggalan seminggu atau 2 minggu, tapi actually that happens juga in the past, dan juga murid-murid masih bisa mengejar. Jadi kalau ada di sini teman-teman yang mungkin berencana ngambil gap year, why not explore TM College juga, siapa tahu daripada kalian gap year dengan alasan pandemi gitu ya, mendingan tahun ini kalian ambil di TM College, tahun depan sudah langsung masuk tahun kedua, jadi tidak membuang waktu lagi, langsung bisa berangkat ke Inggris, seperti itu. Untuk prosesnya sendiri biasanya kita perlu pengisian form gitu ya, pembelian dan pengisian form, dan juga dokumen kalian, rapot dan seterusnya. Akan ada interview dari kita kirim ke Inggris, jadi lagi-lagi semua bukan dari kita saja, semua dari standarisasinya dari Inggris. Lalu kembali ke kita, baru semua itu ada decision letter-nya, dan teman-teman bisa mengikuti pembelajaran di TM College, seperti itu ya. Jadi aku tekankan sekali lagi nih teman-teman, bahwa actually di TM College sendiri itu adalah program tahun pertama. Jadi ini bukan foundation gitu ya. Jadi bagi kalian yang bingung bedanya foundation dan program tahun pertama, ini literally tahun pertama di kuliah kalian gitu ya. Jadi saat kalian nanti pindah ke university pilihan kalian itu langsung tahun kedua, bukan tahun pertama lagi, tidak mengulang tahun pertama sama sekali gitu ya. Dan tadi yang seperti aku bilang, bagi kalian yang berencana ngambil gap year, this is an alternative untuk kalian, apalagi dengan maraknya pandemi ya, nggak selesai-selesai, dan borders mungkin masih naik turun, buka nggak buka, Indonesia masuk red list, tiba-tiba dikeluarin dari red list, dan seterusnya. Ini satu opsi di mana kalian jadinya tidak usah membuang waktu, kalian bisa stay dulu di Indonesia, lalu saat nanti selesai program ini, berarti September tahun depan sudah bisa masuk tahun kedua di Inggris, Australia, atau New Zealand. Seperti itu. Mungkin itu sekian dari aku, mungkin kita bisa lanjutkan dengan questions and answers. Pastinya kalau mengenai kontak, teman-teman lebih baik bisa kontak ke tim ASCC ya, yang mereka juga lebih bisa membantu teman-teman sekalian dengan informasi yang lebih lengkap. Yang aku ingin highlight di sini, Instagram kita cukup aktif. Jadi kalau misalkan boleh di-follow aja gitu ya, banyak informasi yang bisa kalian lihat juga di situ, updates terbaru, siapa tahu bisa membantu. Mungkin itu sekian dari aku, thank you buat perhatiannya, kita lanjutkan dengan Q&A ya. Thank you.
Thank you Pak Tim untuk presentasinya. Benar ya seperti yang dibilang Pak Tim tadi, ini one of alternatif karya lagi stuck di Indonesia, nggak bisa kemana-mana, but you're not wasting your time, jadi bisa langsung mulai. Sebelum pertanyaan ke Q&A box ya Pak Tim, saya ada pertanyaan deh. Ini kan year one-nya itu undergrad year one kan. Kalau misalnya student masih bingung nih mau ambil apa, bisa nggak indicate satu unit di awal, kemudian ganti di tahun kedua gitu? Yes, very good question. Bisa banget. Jadinya biasanya proses aplikasi itu baru kita lakukan itu kurang lebih di bulan Desember. Jadi ada satu semester di mana isinya satu semester itu juga bukan hanya belajar aja, tapi kita connect juga dengan university-nya gitu. Actually ada University Info Week gitu ya, atau 2 weeks karena universitinya banyak. Jadi kalian juga bisa dengerin langsung dari universities-nya tentang jurusan yang kalian minati gitu ya, atau potentially kalian minati, tapi ternyata aduh kok nggak sesuai bayanganku ya ternyata gitu kan ya. Biasanya. Jadi masih bisa banget dirubah. Biasanya yang kita bilang kita minta di awal bayangan tuh biar kita ada gambaran aja nih kurang lebih, oh kamu tuh tertariknya kemana sih gitu. Tapi kalau nanti di tengah-tengah ada perubahan itu sangat memungkinkan seperti itu. Jadi nanti untuk progressing-nya juga akan dibantu dari tim TM College ya untuk apply ke university-nya nanti. Betul, jadi semua proses aplikasi, bahkan biaya aplikasinya pun sudah termasuk dari biaya kalian di TM College. Jadi semua dibantu oleh tim kami dan tadi tim NCUK tadi dari Inggris ya. Yang tidak exclude pastinya kalau nanti ada visa requirement dan seterusnya, mungkin ada biaya yang associated with visa, itu biasanya tambahannya sesuai dengan keperluan murid masing-masing seperti itu. Oke, mungkin kita mulai jawab pertanyaannya. Teman-teman mungkin kalau masih punya pertanyaan, feel free masih bisa masukin pertanyaan ke Q&A box, nanti kita akan bantu jawab ya. Oke, pertanyaan pertama, Kak, untuk TM College nanti kelasnya online atau tatap muka? Jadi ya ini mungkin yang sekarang kali ya, yang upcoming intake-nya bagaimana? Jadi kalau misalkan di TM College sendiri, memang kalau mungkin kalian dengar-dengar berita nih, kemarin ini Mas Nadiem sempat mention mau mulai sekolah tatap muka seperti itu ya. Tapi pastinya kita juga mau hati-hati dengan proses ini. Jadi kita masih melakukannya secara online paling tidak untuk September ini, seperti itu. Nanti pelan-pelan transisi kalau semuanya stabil, situasinya baik, Oktober kita akan mulai hybrid gitu ya. Jadi murid bisa datang untuk belajar di kampus, guru juga mengajar mulai dari kampus. Kalau semuanya baik lagi, baru kita full offline. Tapi pastinya teman-teman yang mungkin aku bisa note khususnya bagi kalian di sini yang mungkin di luar kota Jakarta ya, gitu. Kita tidak akan memaksa kalian untuk masuk ke kampus kalau kalian belum comfortable seperti itu ya. Dan itu I think direktif dari pemerintah juga bahwa kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk secara offline seperti itu. Oke, baik. Berarti nanti let's see ya, mungkin in the next few months mungkin ada protokol baru atau bagaimana, kita akan terus update kali ya. Oke, next-nya adalah Kak, ada beasiswa kah di TM College, dan untuk lanjut ke UK-nya apakah semua university ada beasiswa? Tadi udah di-cover dikit ya Pak, mungkin mau diulang lagi. Ya, oke. Saya cover aja. Basically, kalau di TM College sendiri kita ada beasiswa up to 30% dari uang sekolah ya, jadi tuition fee-nya seperti itu. Kalau untuk early bird fee itu biasanya kita potongnya di development fee gitu. Itu sebesar up to 50% bahkan dari uang pangkalnya seperti itu ya. Nah, kalau di Inggrisnya sendiri ada tergantung dari uni pilihan kalian, pastinya sangat variatif ya, dan tergantung nilai kalian saat di TM College-nya juga. Jadi jawaban singkatnya ada gitu ya. Mungkin yang bisa aku tambahkan tadi dan aku ulang, yang tertulis di sini adalah beasiswa yang automatically considered. Jadi kalian nggak perlu apply, sudah di-consider melalui nilai kalian gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman di sini rencana untuk apply on top of this gitu ya, baik itu untuk financial aid dan seterusnya, sangat possible. Actually murid kita kemarin ada yang seperti itu. Dia kalau nggak salah ke Huddersfield gitu ya. Jadi dia apply juga sendiri gitu ya, di luar dari semua yang ditawarkan ini, dan dapat scholarship juga dari University of Huddersfield seperti itu. Oke. Kemudian next-nya, Kak, untuk standar nilai masuk ke Russell
group apakah lebih tinggi dibanding dengan uni yang lain? Unfortunately, yes. Seperti itu, generally speaking. Mungkin yang aku ingin tunjukkan di sini adalah, ini rada bingungin ya, tapi yang mungkin aku ingin arahkan perhatian kalian itu adalah ke arah persentase ini. Persentase ini adalah average grade yang diminta saat di TM College. Mungkin aku secara singkat bisa jelaskan juga, kalau kita pakai standarisasi Inggris, yang mana 40% ke bawah itu fail, atau di bawah 40% itu fail, gitu ya, dan 70% ke atas itu A, udah termasuk A, gitu ya. Jadinya kalau misalkan uni-uni in general akan mintanya paling kecil 40% ke atas. Kalau kita lihat beberapa university, contohnya Bristol yang adalah part of Russell Group, mereka minta average of 65 or even 70, tergantung dari jurusan apa yang kalian mau ambil. Sama halnya dengan tadi Leeds, gitu ya, 60-70. Sheffield itu lebih forgiving, enggak sama aja, kurang lebih 65%, seperti itu. Jadi secara rata-rata, yes, mereka biasanya minta lebih tinggi. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mengenai jurusan pariwisata. Mungkin hospitality ada programnya nggak, Pak? Ya, jadi kalau hospitality itu masih memungkinkan banget. Kenapa? Tapi memang ini ada asterisknya atau ada catatannya di mana memang teman-teman atau yang tertarik ini tetap harus mengambil bisnis di tahun pertamanya. Seperti itu. Jadi kalau di TM College-nya sendiri tetap ngambilnya program bisnis. Saat masuk tahun kedua, kalian actually punya options cukup banyak dari uni-uni, baik itu di Inggris, Australia, atau New Zealand. Contohnya seperti International Tourism Management di Liverpool John Moores, gitu ya. Atau tadi ada lagi hospitality ya, mungkin cariin hospitality business management, travel and tourism management di Huddersfield, seperti itu. Dan lain-lain. Jadi cukup banyak actually kalau hospitality ya yang masuk ke dalam perhotelan. Ya, seperti itu. Ya, karena kalau perhotelan di bachelor degree kebanyakan sudah masuk ke manajemennya juga ya. Jadi memang bisnis basicnya tetap juga harus diambil di awal. Oke. Next-nya dari Ladia Afifa. Do you have any advice for getting used to live in UK? Especially since the students that we're going to the UK are relatively young and will have to adjust by themselves when they arrive in UK. Oke, mungkin karena pertanyaan bahasa Inggris, aku jawab bahasa Inggris juga ya. Thank you for the question. Basically, I think it's a very relative question in terms of whether or not you have families there, whether or not you have acquaintances in the UK as well or not, right? And I think the reason why TM College exists is also for that reason, right? So that you get to go there once you turn 18 or 19 instead of 16 or 17, where if you're 16 or 17, you're not considered an adult yet in the UK, and that means there are still things that you can't do and need guardians, and that will be a little bit more troublesome in a sense, right? But as you turn 18, that means you're an adult, and you go there without having to complete any of these formalities. If you're talking about personal recommendations and suggestions from me, definitely consider homestays, or basically you're staying with a family there, just because it's the perfect way for you to adjust to life there, especially if you don't have anyone you know. And of course, these homestays are not shady, dodgy places, right? These are actually places that have been recognized by a lot of international agencies and have passed the safety marks. So I mean, yeah, definitely consider that. Or even living on campus, I think that's also the best way to adjust. The last thing I would add is that if you are considering to live on your own or like rent an apartment on your own, then that will take more effort for you to adjust, just because you're basically out of campus, you don't know anyone, and it's a little bit harder for you to adjust. But then if you go into homestays, you go into campus, it's easier for you to mingle and find friends here and there, and therefore makes your adjustments really nice and smooth. I hope that answers your question. Yeah. Okay. Hope that answers your question, Ladia. Sorry, next-nya dari Abida Konita. Setelah menyelesaikan belajar di TM College selama 1 tahun, apakah akan langsung diterima di unit pilihan yang bekerja sama dengan TM College? Atau ada possibility untuk tidak diterima?
Dan about the scholarship, apakah TM College akan membantu untuk apply? Gitu. Terima kasih. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Ini good question juga ya. Jadi kalau misalkan di TM College ini memang nanti saat kalian setelah tadi ya sudah satu term, satu semester itu akan ada proses aplikasinya, gitu ya. Artinya mungkin bisa keterima dan tidak keterima, gitu ya. Tapi artinya seperti ini. Garansi kita adalah asalkan kalian mencapai nilai 50% average-nya di TM College, maka garansi kita adalah kalian pasti akan mendapatkan tempat di salah satu dari university ini. Seperti itu. Jadi itu safety net kalian. Tapi secara statistik yang mungkin aku bisa share juga adalah actually 95% dari murid-murid NCUK, jadi bukan hanya di Indonesia ya, termasuk dari yang di mana tadi aku sebut, Nigeria, Cina, Vietnam, Thailand, dan semuanya ini yang mereka sudah berjalan selama 30 tahun plus, 95% of students yang mengambil program ini diterima di university pilihan mereka. Kenapa? Bukan karena mereka semua jenius gitu ya, tapi lebih ke arah karena saat kita aplikasi ke university ada triknya juga dan ada metodenya teman-teman. Jadi nggak mungkin nih kalian hanya apply ke Bristol, Leeds, dan Sheffield gitu. Pastinya baik itu dari counselor sekolah kalian atau kalian nanti ngobrol ke ASCC atau ngobrol ke kita pun, kita akan selalu suggest yang namanya mempunyai choice number 1, choice number 2, choice number 3, seperti itu ya. Jadinya kalau misalkan kalian tidak keterima yang di choice number 1, masih ada choice number 2 dan choice number 3. Bahkan kalau di TM College sendiri, karena kalian bisa apply ke basically hampir semua university di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya di Inggris sendiri memang ada limitnya biasanya karena kita apply by UCAS, maksimum itu kurang lebih 5 university gitu ya. Tapi ada juga uni yang tidak termasuk dalam UCAS seperti Bristol, Aston, lalu di Australia dan New Zealand. Jadi actually murid kita yang kemarin itu, murid-murid kita bahkan ada yang apply ke 7 university dan 8 university. Jadi optionnya banyak banget actually untuk teman-teman bisa pilih, dan kemungkinannya aku bisa honestly say sangat kecil untuk tidak keterima di pilihan kalian, seperti itu. Mengenai scholarship, itu kalau yang scholarship yang tadi aku sempat tunjukkan ya, yang ini semua adalah automatically considered. Artinya betul in a way kita bantu dan teman-teman sekalian tidak perlu ngapa-ngapain untuk bisa di-consider. Kalau ada scholarship di luar ini, biasanya stance kita lebih ke arah support gitu ya. Dalam artian kalau kalian perlu dokumen dari kita, perlu apalagi rapot dan seterusnya, tanda tangan official, itu kita bantu, tapi aplikasinya biasanya kalian harus apply sendiri karena pastinya kita juga tidak tahu kebutuhannya teman-teman beda-beda ya, seperti itu. Okay. Next question dari Sanika Cynthia Ariela. Halo, kamu nanya, berarti kita nanti saat keterima di university-nya, kita nggak langsung ke university-nya, ya? Wait, sorry. Ya, I think pertanyaannya berarti 1 tahun pertama di Indonesia, kemudian baru continue ke uni gitu. Oke. Jadi mungkin ini sekalian nyambung ke pertanyaan yang berikutnya ya dari Felita Celia mengenai foundation juga. No, TM College itu bukan foundation. TM College itu benar-benar udah setara dengan tahun pertama di university kalian. Makanya biasanya kita minta murid-murid lulus kelas 12 dulu, karena alasan itu. Jadi kalian masuk itu bukan untuk preparation atau bukan untuk menggantikan kelas 11 atau kelas 12 kalian, tapi actually ini sudah 1 tahun setara dengan tahun pertama kalian di university pilihan kalian, seperti itu. Jadi itu sangat berbeda dengan foundation ya. Dan artinya betul 1 tahun ini akan dihabiskan di Indonesia, gitu ya. Nanti tujuannya seperti ini. Jadi kalau mungkin sekarang kalian itu ada bayangan, aduh kedengarannya asik ya masuk ke dalam University of Leeds, termasuk top berapa tadi, 100 in the world, dan seterusnya. Aku pengen ngambil accounting di Leeds, gitu kan. Tapi mungkin kalian baru mendengar dikit-dikit aja nih, belum tahu detailsnya, atau kalian belum tahu tentang uni-uni lainnya, ternyata mungkin ada kota yang lebih menarik untuk kalian, atau jurusan yang lebih interesting untuk kalian. Dan itu alasannya kenapa 1 tahun di TM College ini bisa jadi waktu untuk kalian bisa reconsider juga. Mungkin ternyata kalian lebih interested ke dunia marketing instead of finance misalnya. Itu masih sangat bisa untuk dirubah saat di TM College dan seterusnya. Jadinya saat kalian di TM College itu actually kalian tidak terkunci gitu ya dengan satu jurusan atau satu universitas tertentu. Kalian masih bisa punya flexibility untuk memilih seperti itu.
Oke. Yang selanjutnya dari Samara Adila, Kak, kalau untuk raport kita kan harus untuk apply ke university-nya kan harus ada transkrip. Apakah nanti harus mencari seseorang untuk membantu kami membuatkan transkripnya atau dari TM College akan menyediakannya? Kayaknya kalau yang aku ngerti mungkin ini translate ya, bukan transkrip kali ya pertanyaannya ya. Basically kalau transkrip itu definisinya kan soalnya basically rapot ya, sama Raya. Jadi kalau rapot pasti dibutuhkan baik itu ke TM College ataupun nanti saat kalian kuliah keluar seperti itu. Bahkan saat ke TM College-nya sendiri biasanya kita membutuhkan translation ini karena semua admissions juga kita dibantu oleh tim dari Inggris. Kita bisa merekomendasikan seperti itu. Kita tahu berapa tempat untuk bisa melakukan translation dari rapot, tapi kalau dari TM College sendiri kita bukan yang melakukan seperti itu ya. Kalau untuk translation of transcripts, kalau untuk nanti proses aplikasi kalian ke university-nya, kita bantu semua itu. Jadinya kalian don't worry, kan anyway rapotnya di kita nih gitu ya. Jadi nanti kita yang bantu aplikasikan atas nama kalian seperti itu. Palingan nanti yang kita butuh itu adalah mungkin informasi yang lebih personal gitu ya. Biasa juga berapa kan diminta oleh university yang pastinya kalian lebih tahu lah kalau personal mengenai kalian seperti itu. Oke, next-nya dari Jessica Jenkins. Kalau dari kurikulum nasional, apakah harus ambil A-level test? No, you don't have to. Jadinya kalau kalian dari kurikulum nasional sangat bisa untuk mengikuti program kita dan tetap progres ke university pilihan kalian ya di Inggris, Australia atau New Zealand. Cuma satu hal aja yang tadi aku note yaitu University of Leeds, yang mana memang mereka lebih strict in terms of entry requirement. Jadi mereka meminta kalau dari program kita ya, kalau melalui TM College, murid-murid harus mengambil sebelumnya di SMA-nya baik itu IB atau A-level seperti itu. Tapi untuk selain University of Leeds, baik tadi kalau Russell Group, Bristol atau Sheffield, itu sangat bisa untuk kalian dari kurikulum nasional juga seperti itu, dan uni lainnya pun juga bisa gitu. Jadi tidak perlu ngambil A-level test ataupun tes yang setara dengan itu seperti itu. Kemudian dari Gusti Agung, is it a must to attend foundation program first after we graduate from high school? If your only choice is University of Leeds, then I will say yes. But we never recommend that because obviously there's other universities, right? And by yes, I mean if you come from a national curriculum school. If you came from a IB school or A-level school, then you don't need to take any foundation program at all, and University of Leeds is open for you guys as well. In general, all of the universities here accept our program. Without you having to take any additional accreditation or acknowledgements or recognitions or whatnot. So straight out of high school, you go into our program and you can have access to all of these universities. I hope that answers your question. Okay, that was the last question from the Q&A box, but we have questions from the chat box from Angelica. Ada beberapa pertanyaan, aku coba one by one ya, Pak. May I know for the alumni dan rata-rata yang dari TM College kalau ke UK lebih banyak ke which uni? Oke, jadi kalau untuk alumni sendiri ya cukup variatif ya, karena destinasi kita cukup banyak. Pasti ada yang prefer, aduh aku pokoknya maunya Australia titik gitu ya, atau aku maunya UK titik gitu. Ada lagi murid-murid yang I'm open gitu kesannya, New Zealand, Australia atau UK I'm open gitu. Jadinya aku nggak bisa bilang kemana lebih banyak kemana, karena generally to be honest with you cukup spread out gitu ya. Kemarin ini cukup beberapa, ada yang ke UWA di Australia, kalau di Inggris ada yang ke Sheffield Hallam University, ada yang ke Hill University atau University of Kent. Tapi mereka itu keterima di Bradford, ada yang keterima di Sheffield juga gitu. Jadi basically regardless of acceptance pasti kan pilihan kembali ke mereka ya, baik itu mengenai menyangkut biaya ataupun preference, mungkin ada keluarga di kota tertentu gitu ya. Tapi in terms of acceptance actually ada beberapa juga yang keterima di Russell Group tadi.
ada yang keterima yang di Triple Crown Accredited University Study gitu ya, jadi cukup variatif sih. For international year 1, is the major of study are general or just based on our interest, as in like business of engineering, like in the uni? Okay, because our program is designated for students who want to focus to business generally, I can say it's general business in the sense that it's not focused on accounting, it's not focused on marketing, it's not focused on finance, but it's all business related. So you'll see subjects like business skills, you'll see subjects like economics, you'll see subjects in marketing, in accounting as well. You'll see subjects in case studies for you to know how to dissect the case, right? And that's more general. So I guess those are general business, but like I said, if it's related to a different field completely, like engineering, medicine, as of right now, those are things that we cannot accommodate just yet. Okay, and I think the last question for today is about the open application-nya kapan Kak untuk next intake ya? Jadi kalau application kita itu open all year long, basically. Tapi mungkin yang aku lebih share itu adalah intake kita. Intake kita sekarang ini adalah sekali setahun ya, teman-teman. Jadinya kita mulai di bulan September, kurang lebih 1 semester itu berapa? 3-4 bulan ya, selesai di bulan Januari awal, lalu semester 2 mulai di Januari akhir atau Februari awal sampai bulan Mei kurang lebihnya. Lalu bagi kalian yang tertarik ke Australia atau New Zealand, maka kalian bisa eligible untuk intake yang Juli tahun depannya. Terus habis itu kalian yang tertarik ke Inggris, maka kalian akan progress September tahun depan, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang seperti aku bilang tadi, sudah lulus kelas 12, cuma belum ada pilihan university, actually masih bisa masuk ke dalam TM College, cuma memang harus diproses secara cepat, karena kelas kita mulai minggu depan, jadi palingan kemungkinan besar pasti telat 1-2 minggu, tapi actually it happened in the past, and murid-murid itu masih sangat bisa untuk mengikuti pelajarannya, seperti itu. Tapi kita harus proses cepat, biar kalian juga bisa masuk tahun intake tahun ini, seperti itu. Oke, ya, jadi kalau misalnya mau apply untuk the nearest intake, masih bisa ya, cuma harus quick, jadi supaya nggak terlalu lama nggak telatnya. Oke, I think that's all Pak Tim untuk pertanyaannya hari ini. Teman-teman di sini mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan atau pengen nanya-nanya lagi, boleh let us know. Tim ACC Global akan membantu teman-teman, atau mungkin mau langsung consult dengan TM College juga nanti kami bisa bantu buat accommodate. Di link chat box ada link untuk book appointment if you need any any our expert opinion atau advice. Bisa bikin appointment dengan tim kami ACC, nanti kita bantu kalau teman-teman masih bingung mau belajar apa, mau ambil apa, atau mau kemana, you can put your book your appointment, nanti kami akan bantu teman-teman untuk jawab pertanyaan atau mungkin address your concern gitu. Okay, I think that's all for today, Pak Tim. Thank you so much for Pak Timothy and the team, everyone here. Thank you for joining today's webinar. Hopefully, whatever we share today, fruitful and helpful for you guys. Thank you. Have a good weekend. Stay safe, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Team ACC juga. Thank you. That's the thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us.